Tidak ada cara lain kita terhindar dari fitnah wanita kecuali kita tidak membuka celah. Itu cara yang terbaik. Ya. Maka pertarungan kita dengan fitnah wanita cuma pandangan pertama, itu aja. Kapan kita tundukkan pandangan, selamat. Kapan kita lihat-lihat, tidak selamat. Ya. Kulul hawadithi mabda'uha minan nazar. Semua peristiwa-peristiwa buruk mulanya dari penglihatan. Wa mu'dhamun nari min mustasgharis syarar, dan api yang besar menyala bersambar berasal dari percikan-percikan api yang kecil. Kita cuma bertarung mengklik atau tidak. Kalau klik maka kita terjatuh dalam lautan maksiat, kalau tidak mengklik kita selamat. Ada akhwat kirim atau wanita penggoda kirim SMS, tinggal kirim WA, dibuka atau tidak, dibalas. Kalau dibalas selesai. Lelaki lemah. Selama anda normal, anda pasti lemah. Kecuali anda enggak normal. Meskipun digoda anda cantik, anda tidak tergoda karena anda tidak normal. Kalau anda normal, pasti tergoda. Pasti tergoda. Makanya, kenapa Nabi Yusuf alaihissalam selamat? Bukannya Nabi Yusuf tidak tergoda, dia tergoda. Dia tergoda. Tapi apa kata Imra'atul Aziz? Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Sungguh aku telah merayunya dan dia kekeh tidak memberi celah sama sekali. Dia tidak kasih celah sama sekali. Tidak kasih celah. Kita ini binasa, sebagian kita binasa dalam fitnah wanita. Kenapa kita kasih celah? Sebagian wanita binasa dengan fitnah laki-laki. Kenapa? Karena kasih celah. Karena kasih celah. Makanya Nabi Yusuf saja takut ketika dia dirayu oleh para wanita. Dia berkata, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Rabbku, aku lebih senang di penjara, ya, daripada dirayu oleh mereka. Rayuan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, aku akan condong kepada mereka dan aku pasti bermaksiat. Yusuf alaihissalam tidak merasa dirinya saya tenang aja aman. Enggak, dia enggak merasa aman. Dia bilang saya penjara aman, enggak ada perempuan di penjara, laki-laki semua. Kalau saya tidak dipalingkan, tidak dipenjara, saya akan condong kepada mereka dan saya akan terjatuh. Apakah ada di antara kita merasa lebih soleh daripada Nabi Yusuf? Lebih bertakwa kepada Nabi Yusuf? Tidak ada. Tapi kenapa Nabi Yusuf selamat? Fasta'sam, dia kekeh, tidak mau kasih celah sama sekali. Sebagaimana Rasulullah sebutkan tentang Juraij al-Abid, sang ahli ibadah dari Bani Israel, ketika dia diuji oleh seorang wanita, orang-orang hasad sama dia, mereka bilang bagaimana kita ngerusak Juraij ini ahli ibadah. Maka ada seorang wanita pezina tercantik di zaman itu. Mungkin kalau hidup zaman sekarang followernya paling banyak di IG ya. Maka dia berkata, ana aftatinuhu lakum, aku akan fitnah dia untuk kalian. Maka dia pun naik ke kuilnya Juraij, kemudian dia panggil-panggil, ya Juraij, ya Juraij. Kalau bahasa kita, Ustaz, Ustaz, sebentar Ustaz. Ustaz kok gitu sih, kaku banget. Tapi kata Nabi SAW mensifati Juraij, walam yaltafit ilaiha, dia tidak tengok sama sekali. Itu begini selamat. Walam yaltafit ilaiha, dia tidak tengok sama sekali. Kalau tengok selesai, kita laki-laki. Antum normal enggak? Enggak tahu, belum tentu. Kalau normal lihat cewek pasti tertarik, pasti. Enggak usah ceweknya cantik-cantik. Lebih cantik istri kita aja kita bisa tergoda, iya enggak? Karena laki-laki terkadang pengin varian-varian. Ada ceramah Ustaz satu. Saya nukil aja ceramah di Ustaz Abdul Hakim Abdad hafizahullah. Lihat ceramah dia tentang, kata dia, saya tadi malam saya dengar, saya ketawa ya. Kata beliau, dada lelaki itu lebih luas, lebih dalam dari dada wanita. Kenapa? Lebih menerima cinta, lebih luas cintanya. Kata dia, dalilnya apa? Dalilnya apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah 2, 3, 4. Artinya laki-laki luas, siap menerima 2, 3, 4. Antum lihat di YouTube deh. Kata Ustaz Abdul Hakim Abdad, kalau ada yang bilang hanya kau istriku, emak sama dia, bohong kata. Lucu, saya dengar saya lucu kata. Laki-laki, kata Ustaz Abdul Hakim Abdad hafizahullah, lihat sini jatuh cinta, lihat situ jatuh cinta.
Iman, cinta seluas lautan, berbagi-bagi cukup. Oleh karenanya jangan buka pintu ini. Jangan bilang istri saya sudah cantik. 1 rasa 4, bohong. Ente laki-laki, kecuali ente enggak normal. Jangan buka-buka. Dan setan membisikin, ente bisa jatuh cinta kapan saja. Bisa jatuh cinta kapan saja. Betapa banyak orang tidak mikir perempuan dia cocok dengan istrinya, tiba-tiba dia dengar cinta pertamanya dicerai sama suaminya, goyang hatinya. Setan ingatkan lagi masa lalu. Laki-laki lemah, laki-laki lemah. Makanya jangan buka-buka pintu ini. Jangan buka-buka pintu ini. Caranya gimana? Fasta asam. Jangan kasih celah. Kalau ada akhwat WA sama antum ya sudah, terima kasih. Cukup begitu. Berapa bang harganya? 200.000. 10.000 ngawur. Jangan. Kurangi dong mas. Hihihi. Hehehe. Aduh. Goyang jenggot ente kalau punya jenggot. Dan ini bukan main-main. Banyak orang udah berguguran. Banyak. Sampai ada akhwat kurang ajar sama penuntut ilmu. Ya kemudian di screenshot. Ini bukti penuntut ilmu juga berguguran. Ada dulu teman istri saya, ya agak terkenal. Dia bilang sama istri saya, itu ada penuntut ilmu, jam 3:30 malam, ukhti bangun sholat malam. Terfitnah. Ngapain ente bangunkan perempuan? Bukan apa-apa ente. Ukhti jangan lupa sholat malam di WA jam 3:30. Ya akhi buat apa? Terfitnah enggak itu? Terfitnah. Udahlah ceritanya banyak. Makanya jangan pernah laki-laki maupun perempuan semuanya bisa terfitnah. Dengan adanya medsos, melihat ini melihat anu, cinta bisa jatuh kapan saja.